Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My student, ketemu lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran Administrasi Transaksi Part 4. Oke, kita akan membahas tentang standar operasional prosedur perusahaan. Disimak ya. Oke, kita mulai dengan mengidentifikasi SOP perusahaan. SOP atau Standard Operational Procedure atau disingkat dengan SOP adalah aturan yang diterapkan perusahaan dalam menangani berbagai kegiatan yang terjadi di perusahaan. Sehingga setiap kegiatan perusahaan atau akan mempunyai standar prosedur operasional untuk menjamin kegiatan ditangani dengan sebaik-baiknya. Nah, berikut manfaat dari SOP. A. Dapat menjaga konsistensi dalam menjalankan suatu prosedur kerja. Jadi bisa juga di sini SOP sebagai alat komunikasi dan pengawasan. Oke. Next, B. Lebih jelas mengetahui peran dan posisi masing-masing di internal perusahaan. Biasanya di setiap perusahaan ada bagian-bagian seperti untuk transaksi, pembelian atau penjualan, dan masing-masing ada SOP-nya. Next, yang C yaitu memberikan kejelasan mengenai prosedur kerja dan tanggung jawab dalam proses terkait. Oke. D. Menjamin proses kerja yang telah ditetapkan dan dijadwalkan dapat berjalan sebagaimana mestinya dengan adanya SOP yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Next, E. Memberikan keterangan mengenai keterikatan satu proses kerja dengan proses kerja yang lain dalam perusahaan. Jadi masing-masing bagian yang ada SOP-nya. Nah, ini yang saling keterikatan atau saling terkait akan lebih harmonis atau lebih tertata dengan rapi administrasinya. Oke. Next, F. Meminimalisir kesalahan dalam melakukan pekerjaan. Nah, jadi di sini manfaatnya SOP dapat meminimalisir kesalahan karena semua aturan dalam melakukan administrasi transaksi sudah ditentukan terlebih dahulu. Next, G. Membantu mengidentifikasi apabila terjadi kesalahan prosedural. Memudah penyimpangan, dengan adanya berkas-berkas administrasi dari setiap transaksi. Next, I. Membantu dalam melakukan evaluasi terhadap setiap proses operasional perusahaan. Oke. Dari berbagai manfaat yang sudah tadi saya sebutkan, kita bisa ambil kesimpulan bahwa SOP di setiap bagian itu akan memberikan aturan-aturan untuk bekerja dan setiap kesalahan yang terjadi itu bisa ditelusuri dengan adanya administrasi transaksi di setiap bagian. Oke, selanjutnya kita akan membahas SOP untuk menangani administrasi pembelian tunai. Nah, yang pertama adanya bukti permintaan barang dari bagian penjualan atau produksi dibuktikan dengan surat permintaan barang. Next, nanti kalau kita sudah belajar tatap muka, nanti kita akan praktek tentang surat permintaan barang ini ya. Oke.
Yang kedua, survei pasar dengan mengirimkan surat penawaran order kepada berbagai perusahaan untuk memperoleh harga dan kualitas barang yang terbaik. Ini survei pasar dilakukan apabila belum mempunyai supplier tetap. Oke, next. Yang ketiga, perusahaan yang menjadi supplier barang adalah perusahaan yang mampu secara rutin menyediakan pasokan barang. Oke, next. D. Untuk yang benar-benar berikan maka bagian pertimbangan kualitas dan pelayanan pasca jual. Oke, next. E. Surat pesanan ditandatangani oleh kepala bagian pembelian dan direktur utama perusahaan. Nah, tadi di butir A itu ada bukti permintaan barang berupa surat permintaan. Nah, di butir E, surat pesanan ini dibuat berdasarkan adanya surat permintaan di butir A. Next, F yaitu buat perjanjian yang memberikan perlindungan terhadap barang yang dibeli, seperti garansi, retur barang, dan sebagainya. Garansi ini penting. Ini ada beberapa waktu atau beberapa bulan ya garansinya. Kita harus minta untuk pelindungan kita itu. Dan ini ada retur barang, jadi harus ada ketentuan jika barang itu cacat atau barang yang kita beli tidak sesuai, ada kesepakatan untuk retur barang. Oke. Next, pemeriksaan barang dilakukan oleh ahlinya apakah sesuai dengan pesanan atau tidak. Ini biasanya pemeriksaan barang dipakai oleh bagian gudang kalau untuk pengecekan dan juga bisa dilakukan oleh yang memang benar-benar paham dengan barangnya. Jika sudah sesuai apakah itu kualitas maupun kuantitas dari barang, jika memang sudah selesai maka barang akan masuk ke gudang. Jika tidak maka barang akan dikembalikan dengan memberikan nota hasil pemeriksaan kepada penjual. Oke, yang terakhir, membayar jumlah transaksi sesuai dengan prosedur pengeluaran kas. Oke, next ini ada contoh gambar SOP administrasi pembelian tunai. Nah, kalau melihat gambar-gambar seperti ini pasti teringat dengan Shopee. Oke, kita uraikan dari gambar tersebut ya. Oke, langkah pertama kita mencari produk yang akan kita beli. Jadi dipilih sesuai dengan keinginan kita. Yang kedua, setelah kita sudah oke dengan barang yang akan kita beli, kita masukkan ke keranjang belanja. Lalu klik konfirmasi stok barang yang akan kita beli. Oke. Next, lalu lakukan pembayaran sesuai dengan harga produk. Jika sudah membayar, nanti ada konfirmasi pembayaran. Nah, biasanya kalau di Shopee atau mungkin di Tokopedia, jika kita sudah membayar, otomatis akan ada pemberitahuan bahwa kita sudah melakukan pembayaran. Setelah dikonfirmasi, maka nanti barang pesanan yang kita pesan itu akan dikirim oleh online shop atau toko yang kita pesan. Oke, ini ada SOP untuk menangani administrasi atau berkas-berkas administrasi penjualan tunai adalah A. Permintaan pelanggan dibuktikan dengan surat permintaan atau order dari calon pembeli. Next, kita akan nanti praktek membuat surat permintaan atau order. Terus ini B. Negosiasi dibuktikan dengan
bukti pertemuan berupa notulen atau catatan kesepakatan sementara. Oke, next C. Membuat dan menandatangani surat perjanjian dibuktikan dengan adanya surat perjanjian. Next juga kita akan praktek ya, membuat surat perjanjian. D. Faktur dibuat dengan benar dan teliti sehingga tidak meragukan konsumen. Faktur dibuat beberapa rangkap untuk kepentingan administrasi. Oke, next. E. Barang dagangan sebelum dijual tuh diperiksa apakah sesuai dengan pesanan pembeli, tidak cacat, dan apakah sesuai standar mutu. Bila memang sudah oke, maka barang dikirim kepada pembeli. Tetapi bila tidak sesuai dengan mutu atau tidak sesuai dengan standar mutu, maka barang akan dikembalikan lagi ke gudang. Jadi barang yang dikirimkan itu harus benar-benar barang yang sudah benar-benar dicek standarnya agar barang yang dikirimkan ke pembeli tidak mengecewakan. Next, cocokkan invoice asli dan rangkap. Bila cocok, terima pembayaran barang dan periksa uang tunai yang dibayarkan dengan teliti. Next, buat bukti penerimaan uang atau kwitansi sesuai dengan jumlah yang diterima. Oke, next, kirimkan barang yang dijual dengan cepat kepada konsumen sebagai pelayanan yang sempurna. Oke, di bawah ini adalah contoh SOP sistem pembelian sepatu. Oke, kita bahas ya. Yang pertama itu ada langkah pelanggan memesan sepatu kepada pemilik toko melalui sistem pembelian. Ini contohnya pembelian online misalkan ya, dia masuk ke sistem pesanan di toko yang kita pesan. Next, dia setelah melakukan konfirmasi pesanan dari pelanggan. Nah, sistem ini lalu memberikan informasi agar pelanggan segera membayar pesanan sepatu. Next, setelah pelanggan memberikan atau membayar pesanan, nanti ada konfirmasi pembayaran dari toko. Setelah dikonfirmasi pembayarannya, maka selanjutnya toko akan mengirimkan pesanan sepatu yang sudah dipesan oleh pelanggan dan sudah dibayarkan. Oke. Next, ini ada SOP untuk menangani administrasi atau berkas-berkas penjualan kredit ya. Oke. Pertama, permintaan pelanggan dibuktikan oleh surat permintaan atau order dari pembeli. 2. Negosiasi dibuktikan dengan catatan atau notulen. Hasil pertemuan yang termuat kesepakatan-kesepakatan. 3. Aplikasi kredit dibuat oleh calon pembeli. Oke, 4. Periksa formulir aplikasi kredit, apakah sesuai dengan bukti-bukti yang dilampirkan. Nah, formulir aplikasi kredit ini akan disesuaikan dengan bukti-bukti, biasanya ini adalah KTP, kartu keluarga, atau bagi yang sudah bekerja itu juga melampirkan slip gaji terakhir atau slip gaji terakhir selama 3 bulan. Oke, yang kelima, survei kepada calon pelanggan. Dibuktikan dengan formulir bukti survei yang terisi lengkap. Berikan rekomendasi sepenuhnya. Nah, biasanya ini survei diberikan atau dilakukan kepada calon pelanggan yang mengajukan kredit. Contohnya yaitu kredit motor. Biasanya akan disurvei ke rumah. Nah, di sana nanti
di survei ini dipoto ya rumah kita untuk dijadikan administrasi. Oke, next. Nomor 6, ini ada persetujuan dari manajer bagian kredit. Nah, dibuktikan dengan diotorisasikannya atau ditandatanganinya formulir aplikasi kredit. Nah, biasanya di formulir aplikasi kredit ini di bagian bawahnya itu ada kolom atau ada kotak tanda tangan untuk bagian kredit. Nah, jika disetujui, formulir aplikasi ini akan ditandatangan oleh manajer. Selanjutnya, 7. Apabila aplikasi kredit disetujui, maka dilakukan proses penjualan. Tapi apabila tidak disetujui, maka dikembalikan kepada calon pelanggan ya. Formulir tersebut jika tidak disetujui, maka formulir dan persyaratan yang sudah masuk itu akan dikembalikan kepada pelanggan. Oke. Next, 8. Surat perjanjian dibuat sesuai dengan standar perusahaan. Nah, jika sudah di ACC atau sudah disetujui oleh bagian manajer bagian kredit, nanti akan dibuatkan surat perjanjian yang memuat pasal demi pasal tentang jual beli secara kredit dan sesuai dengan aturan atau SOP perusahaan. Oke, next. Nomor 9. Buatlah invoice atau faktur. Nah, sebagai contoh di sini penjualan kredit, berarti biasanya akan dibuatkan invoice atau faktur DP atau down payment. Oke, next. Kirimkan barang yang dijual dengan cepat kepada konsumen sebagai pelayanan yang sempurna. Oke, jika setelah di ACC dan disetujui aplikasinya, maka secepatnya barang harus dikirimkan kepada konsumen atau kepada pelanggan. Oke, di bawah ini ada gambar sistem pengelolaan piutang dengan dagang atas penjualan kredit pada PT Sinar Sosro ya. Oke, ini dimulai dengan pelanggan yang mengajukan kredit produk dengan melampirkan data pelanggan atau data konsumen dan juga data barang yang akan diolah di sistem pengelolaan piutang. Oke. Nah, di sistem ini juga harus mengirimkan data sales yang mengurus pengajuan kredit. Oke. Jika pengajuan kredit disetujui di dalam sistem pengelolaan piutang tersebut, maka nanti akan dibuatkan faktur kepada pelanggan sesuai dengan harga barang. Nah, setelah itu di dalam perusahaan sendiri administrasinya itu akan memberikan lampiran-lampiran berupa laporan piutang, laporan pembelian, laporan pembayaran, dan laporan jatuh tempo dari setiap bulan untuk barang yang dikredit. Next, SOP untuk menangani administrasi penerimaan kas. Yang pertama, penerimaan uang tunai dimulai dari terjadinya transaksi yang menyebabkan penerimaan kas, seperti penjualan tunai, penerimaan pembayaran piutang, dan lain-lain. 2. Periksa bukti transaksi yang dikeluarkan oleh bagian penjualan dengan teliti dan cocokkan dengan rangkapannya. Oke. 3. Hitung jumlah transaksi dengan benar. Jangan sampai ada selisih. 4. Periksa uang yang diterima dengan benar. Gunakan alat untuk mengecek uang secara fisik. Apabila pelanggan menggunakan cek, maka periksa keabsahan cek tersebut dan buat konfirmasi keabsahan cek kepada
bank yang mengeluarkan cek. Jadi jangan sampai cek yang kita terima itu ternyata kosong. Artinya jika kita cairkan cek tersebut ternyata uangnya tidak ada atau tidak bisa dicairkan. Next, yang terakhir buatkan bukti transaksi penerimaan kas seperti kwitansi. Nah, nanti bukti-bukti transaksi penerimaan kas ini biasanya akan disusun berdasarkan tanggal per hari. Oke, pertemuan kita kali ini Ibu cukupkan sampai sekian. Tugasnya dibuatkan SOP, dibuatkan gambar ya, gambar SOP administrasi penjualan tunai dan SOP penjualan kredit. Jadi poin-poin yang sudah Ibu terangkan tadi dibuatkan gambarnya. Oke, jangan lupa absensi di bawah video, komen. Oke, terima kasih sudah menyimak materi dari Ibu. Stay at home, stay safe. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.